Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kabula Muda, balik lagi dengan Arsy di Ngobras, ngobrol bareng santai, cabang Glonggong, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Oke, kali ini kita udah episode 2 nih. Setelah kemarin kita episode 1 ngomongin tentang cara budidaya tanaman obat keluarga ya, atau toga. Sekarang kita akan belajar nih gimana caranya menanam tanaman pengusir nyamuk. Ya, kenapa kita kok belajar ini ya? Karena harapannya itu agar kita bisa mengadakan upaya preventif atau pencegahan penyakit DBD yang setiap tahunnya itu selalu ada ya di kecamatan kita ini, di Kecamatan Nogosari. Jadi kita bakalan bersama-sama nih berikhtiar begitu, berupaya untuk mencegah datangnya nyamuk DBD ini, Aedes aegypti ini, agar kita bisa menekan gitu penyakit DBD di kecamatan kita. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 komoditas nih. Kira-kira apa ya? Kalau kita ngomongin tentang DBD nih, kita kebayangnya bunga lavender ya. Bisa nggak ya ditanam di kita ini, di Indonesia dan khususnya di Nogosari begitu? Ya, kita belajar nih syarat-syarat tumbuh tanaman lavender nih, cocok enggak nih sama Nogosari nih. Oke, kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tanaman ini tuh suka dengan sinar matahari ternyata. Jadi dia ini paling baik tumbuhnya jika ditumbuhkan di bawah sinar matahari secara langsung gitu, dan jarang terjadi hujan. Nah, lavender ini membutuhkan lama penyinaran selama rata-rata 8 jam per hari. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis lavender ya. Ada lavender Inggris, lavender Spanyol, Prancis gitu, dan mereka punya karakteristik masing-masing. Cuman secara umum itu untuk pertumbuhan lavender itu paling baik pada tanah dengan keasaman itu 6,7 sampai 7,3. Jadi dia lebih ke arah basah begitu ya. Nah, lalu tumbuhan ini atau tanaman ini ya, bunga lavender ini bagus ditanam di ketinggian dataran tinggi, yaitu 600 sampai 1350-an di atas permukaan laut. Ya, ini kurang relevan ya sama ketinggian di Glonggong. Ini kan kita sekitar hampir 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan lavender ini butuh ketinggian yang dia itu cukup tinggi di dataran tinggi. Namun dia juga memerlukan sinar matahari yang panjang gitu. Rata-ratanya cukup panjang. Jadi kita masih punya kemungkinan ya untuk bisa menanam tanaman lavender ini di Nogosari begitu. Nah, yang kedua, tanaman yang kedua nih, ya selain lavender ada lagi nih satu yang bisa kita tanam dan ini sudah dicoba, ternyata berhasil luar biasa teman-teman. Ini adalah tanaman mint. Ya, siapa yang tidak tahu mint? Itu kan yang mentolnya tuh rasanya menyegarkan gitu ya. Jadi kayak ada rasa yang pedes-pedes gimana gitu. Nah, itu ternyata juga bisa mengusir nyamuk itu tanaman mint. Nah, ini gimana cara nanamnya ya, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya kita tahu dulu nih syarat tumbuhnya tanaman mint itu seperti apa. Nah, kalau tanaman mint ini tuh dia bagus di daerah dengan ketinggian 150 sampai 900 mdpl. Jadi ini sangat cocok nih di Nogosari, khususnya di Glonggong. Nah, ini dia perlu daerah yang lembab begitu. Nah, dia butuh tanah yang subur, gembur, dan drainasenya juga yang baik gitu. Dia nggak suka dengan air yang tergenang gitu. Jadi nanti ada perlakuan khususnya juga ketika kita menumbuhkan si mint ini. Intinya ya sama ya semua tanaman tuh, biar penyiramannya tuh kapasitas maksimum gitu. Jadi kapasitas lapangan maksudnya. Jadi dia
enggak terlalu basah dan juga enggak terlalu kering gitu. Lalu tanaman ini tuh bagus di dataran rendah ya, tadi udah dibilang itu 150 sampai 900, tapi yang paling optimum itu 100 sampai 400 di atas permukaan laut. Nah, lalu iklim yang paling cocok untuk menanam daun mint ini dia curah hujan 2000 sampai 4000 mm per tahun, dan bulan basahnya nih itu lebih dari 7 bulan dalam setahun gitu. Ya, ini juga relevan dengan kondisi di Nogosari ya. Jadi kita memiliki kemungkinan besar untuk bisa memperbanyak mint di Nogosari. Nah, sekarang kita gimana nih cara nanamnya? Oke, yang pertama itu kita lavender dulu ya. Yang lavender ini kita ambil dari benihnya aja ya, karena jarang ini di sini ada yang nanam lavender gitu untuk dapat bibitnya gitu. Jadi kita nanam dari benihnya. Nah, cara nanam dari benihnya itu sama seperti umumnya, itu disiapkan alatnya untuk menanam, boleh polybag atau pot kecil atau botol-botol bekas yang sudah dilubangin bawahnya itu untuk nanti jalur keluar airnya. Nah, itu disiapkan, lalu media tanamnya. Nah, media tanamnya ini tanah sekam dengan pupuk aja udah cukup, atau kalau tidak punya pupuk nggak apa-apa, yang penting tanahnya itu tanah yang subur aja gitu, dengan perbandingan 2:1:1, jadi banyak tanahnya gitu ya. Lalu sudah disiapkan media tanamnya, ditaburlah benih-benih lavender ini, karena itu benihnya sangat kecil sekali, ukurannya tuh sampai mikro ya enggak ya, mili lah ya, milimeter gitu, 0, sekian milimeter tuh kecil-kecil sekali ukurannya si benih. Jadi ditabur aja di media tanamnya yang udah dimasukkan ke dalam pot. Nah, itu lalu kita siram dengan air. Nah, setelah disiram dengan air, itu lebih bagus kalau kita menutup potnya yang kita buat tadi dengan plastik putih gitu. Jadi agar kondisi di dalam itu terjaga, tidak ada yang mengganggu di dalamnya. Nah, nanti setelah tumbuh, si biji ini tumbuh dan sudah mulai tumbuh dan pecah kelopaknya itu ya, yang bijinya itu pecah gitu ke atas. Nah, itu plastiknya dibuka lalu ditaruh di bawah sinar matahari langsung. Nah, itu. Nah, setelah itu kita pantau terus pertumbuhan si lavender ini. Nah, kapan nyiramnya? Nyiramnya ini jika tanahnya ini udah menunjukkan ke arah kering gitu. Jadi saat basah jangan disiram dulu. Jadi kayak tanahnya kering baru disiram pakai air. Nah, ini biar akarnya ini tidak busuk gitu ya. Dan pada dasarnya kan tadi lavender juga perlu sinar matahari langsung gitu ya, dan dia suka panas kering gitu. Jadi emang dia bagusnya di yang iklim-iklim agak kering-kering gitu, yang jarang hujan. Jadi dia tidak perlu butuh air sebenarnya. Nah, jadi nyiramnya ketika si tanah ini udah kering gitu, menunjukkan kering, lalu baru disiram air. Jangan sampai kebanyakan ya nyiramnya. Itu untuk lavender. Nah, untuk mint itu cara nanamnya juga sama kalau dari benih ya. Nah, tapi ini kebetulan nih kan ada banyak bibit atau tanaman daun mint yang sudah tumbuh. Nah, ini kita belajar cara seteknya aja nih, yang nanti kita aplikasikan ke Desa Glonggong, Nogosari, agar bisa diperbanyak di sana. Nah, kita belajar cara setek batang tanaman mint ini. Nah, caranya itu kita ambil ya tanaman mintnya itu ya pakai gunting saja, itu satu batang gitu ya. Kalau di pohon tuh kayak ranting gitu ya cabang-cabangnya itu. Nah, dipotongin. Nah, setelah itu kita hilangkan daun bagian bawahnya sampai tengahnya, sampai mau ke atas, hingga kita sisakan ya beberapa daun, minimal ya 3 daun gitu ya. Yang penting yang bagian bawah ini daunnya dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan itu tadi kita siapkan botol atau tempat ya, wadah gitu yang bersih, diisi air. Nah, diisi air,
ya tidak usah terlalu penuh ya, 3/4 bagian botolnya saja. Lalu kita masukkan si batang daun mint ini tadi itu ke dalam botol tadi. Nah, di situ itu nanti tanaman daun itu juga akan tetap terjaga kesegarannya karena ada nutrisi dari air ini ya. Nah, kita tunggu itu nanti 1 hari sudah ada 1 akar yang tumbuh gitu. Nah, kita tunggu sampai 7 hari. Bareng-bareng kita tunggu sampai 7 hari sampai keluar ya beberapa akar gitu ya. Karena tiap tanaman itu beda, ada yang banyak, ada yang dikit gitu nanti. Nah, terus kita pindahkan deh ke pot atau ke polybag. Nah, kalau sudah 7 hari, hari ke-8 kita siapkan pot atau polybag diisi dengan media tanam dengan komposisi yang sama itu tadi ya. Tanah, pupuk, sama sekam. Nah, dicampur, ditaruh di pot atau di polybag, lalu kita pindahkan si tanaman mint yang sudah keluar akar-akarnya tadi. Kita tancapkan, lalu kita tutup. Nah, lalu kita sirami lagi dengan air dengan kapasitas lapang itu dengan cukupan gitu ya. Nah, lalu kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari gitu. Nah, gampang banget ya caranya. Kita akan aplikasikan ini sehingga kita bisa mencegah adanya DBD gitu ya, harapannya insya Allah gitu ya. Kalau mint itu bunganya itu tumbuhnya tahun depan lah ya. Jadi sekarang nanam itu ya insya Allah si bunga itu tahun depan itu udah tumbuh ungu-ungu gitu, lucu kalau berhasil. Nah, kalau yang mint ini gampang tumbuhnya kan daun-daunnya itu ya. Nah, itu juga selain bisa untuk mengusir nyamuk juga bisa digunakan untuk olahan masakan atau bikin minuman begitu ya. Nah, jadi multi manfaat ini untuk tanaman mint ini. Ya, lavender juga wanginya itu, wangi daunnya, wangi bunganya apalagi itu bisa menyegarkan sehingga bagus untuk psikologis kita. Nah, itu cara nanam tanaman pengusir nyamuk, gampang sekali kan. Dan ini juga sudah diteliti oleh para peneliti itu bahwa tanaman pengusir nyamuk ini memang efektif untuk bisa mengusir nyamuk gitu. Yang penting ada perawatan yang benar sehingga tidak menimbulkan seperti itu rumput-rumputan gitu ya, karena kan mint itu juga merambat ya. Nah, itu dirawat dengan benar, tidak ada gulmanya sehingga terlihat indah gitu, dan aromanya itu yang bikin nyamuknya nggak mau masuk pergi gitu ya, begitu. Dan di samping itu tetap kita harus menjaga kesehatan lingkungan kita dan juga kesehatan raga kita masing-masing ini. Oke, sekian dulu podcast kita tentang tanaman pengusir nyamuk ini. Gimana? Oke kan, kita agendakan untuk menanam ya di Gelonggong. Untuk saran, tanggapan, masukan semuanya bisa di drop di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa share kepada saudara-saudara, insya Allah bermanfaat gitu untuk kita semua demi kesehatan kita semua di masa ini. Ya, besok kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Nah, ini kepo ya. Ini besok spesial nih podcast selanjutnya nih. Gak kalah spesial sama yang sekarang dan kemarin. Jadi stay tune di Ngobras ya. Ya, kita ada nama baru nih, GoPod, Gelonggong Podcast. Bagus ya? Ya, kita besok ngomongnya GoPod aja ya. Oke, terima kasih semuanya para pendengar dimanapun berada. Semoga semuanya sehat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya dari Arsy. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.